Bayangkan ini, di usia 99 tahun, gigi masih lengkap, mata masih bisa membaca tulisan kecil, dan langkahmu masih lincah menari saat cucu-cucu menyetel musik dangdut. Mau tahu rahasianya? Bukan obat mahal. Bukan ramuan mistis. Cuma, buah-buahan murah yang bisa dibeli di warung dekat rumah. Mau ikut petualangan sehat sampai umur 100? Yuk, simak cerita ini sampai akhir. Tangan menunjuk bawah. Halo, para pejuang umur panjang. Sebelum kita mulai cerita serunya, jangan lupa subscribe dulu ya, biar kita bisa terus berbagi tips sehat, lucu, dan anti bosen buat hidup bahagia. Semoga hari ini kamu sehat, semangat, dan penuh senyum. Amin. Sang nenek dan buah ajaib. Di sebuah desa kecil yang diselimuti embun pagi, hiduplah seorang nenek bernama Siti. Usianya hampir menyentuh 93 tahun. Tapi langkahnya masih ringan seperti anak muda yang baru pulang sekolah. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, beratap seng, dan dipenuhi tanaman hijau yang menjuntai manja di pot-pot bekas kaleng susu. Setiap pagi, Nenek Siti selalu bangun sebelum matahari muncul, menyapu halaman dengan penuh semangat seolah dunia ini baru saja dimulai. Orang-orang di desa sering takjub melihatnya. Saat teman-teman sebayanya lebih banyak duduk termenung di teras, Nenek Siti malah bisa mengayuh sepeda tuanya menembus jalan menanjak menuju pasar. Di atas keranjang sepedanya, selalu ada satu hal yang tak pernah absen. Apel merah mengilap, yang seolah bersinar di antara sayuran hijau dan bumbu dapur yang ia beli. Suatu hari, seorang bocah laki-laki berlari kecil mengejarnya dan bertanya, "Nek, kenapa sih tiap hari makan apel? Bosan nggak?" Nenek Siti terkekeh, lalu berhenti sejenak dan mengangkat apel merahnya ke udara. "Karena buah kecil ini teman setiaku dari dulu," katanya. Dia yang jaga jantung nenek tetap berdetak, dan bikin pencernaan nenek nggak pernah rewel. Bocah itu mengangguk-angguk, setengah percaya, setengah kagum, seperti mendengar rahasia ninja. Ilmu pengetahuan pun membenarkan cerita Nenek Siti. Apel kaya akan serat larut yang membantu menurunkan kolesterol, serta antioksidan yang menjaga sel-sel tubuh dari penuaan dini. Vitamin C-nya juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjadikan apel bukan hanya camilan, tapi pelindung alami. Dan yang paling menarik, buah ini bisa dibeli di warung depan gang tanpa bikin dompet menjerit. Sejak saat itu, bocah kecil tadi mulai membawa apel di tas sekolahnya setiap pagi. Ia meniru kebiasaan Nenek Siti, menggigit apel saat istirahat, bukan permen. Dan diam-diam, ia berharap kelak bisa setangguh nenek tua yang setiap harinya menebar senyum sembari mengayuh sepedanya. Di matanya, apel bukan sekadar buah, tapi simbol bahwa umur panjang bukan soal umur, tapi semangat hidup yang terus menyala. Buku terbuka bab 2, Buah Kuning Sang Penawar Lelah. Siang itu, matahari menari di atas sawah, memantulkan cahaya keemasan yang membuat mata menyipit. Nenek Siti duduk di bawah pohon kelapa, mengipasi wajahnya dengan daun lontar sambil menatap hamparan padi yang menguning. Dulu, setiap hari ia bekerja di ladang, menanam padi sejak fajar, memikul karung berat, hingga kulit tangannya kapalan. Tapi meski tubuhnya letih, bibirnya selalu menyungging senyum. Dan di sela-sela istirahat, tangannya sigap meraih satu buah pisang dari keranjang anyaman kecil di sampingnya. "Dulu, kalau capek banget, aku nggak minum jamu mahal atau vitamin," katanya sambil tergelak kecil saat cucunya mendekat. "Aku cukup makan pisang." Cucunya, yang masih remaja dan sering ngeluh pegal karena main gawai terlalu lama, menatap pisang itu dengan bingung. "Emang bisa bikin kuat, Nek?" "Bisa banget," jawabnya mantap. "Pisang itu kaya potasium, yang bikin otot nggak gampang kram dan tekanan darah tetap stabil." Cucunya cuma mengangguk pelan, tapi diam-diam mencatatnya di kepalanya seperti rahasia cheat code game. Pisang memang buah yang sederhana, tapi efeknya luar biasa. Setiap kali Nenek Siti selesai bekerja, pisang menjadi bensin alami yang mengembalikan tenaganya. Karbohidrat alaminya memberi energi cepat, sementara kandungan vitamin B6 membantu metabolisme tubuh berjalan lancar. Tak heran kalau sampai sekarang, walau tak lagi ke sawah, Nenek Siti masih rutin makan 1 atau 2 buah pisang setiap pagi. Katanya, biar otaknya tetap fokus dan tubuhnya tetap luwes kayak bambu. Yang bikin cucu-cucunya paling kagum, tangan Nenek Siti masih begitu kuat. Saat mereka berlomba membuka toples biskuit, Nenek Siti bisa membukanya hanya dengan 1 putaran pergelangan tangan, sementara cucunya butuh 2 orang dan 1 doa. Mereka sering berseloroh bahwa kekuatan super itu berasal dari
Pisang sakti, Nenek. Siti hanya tertawa, memperlihatkan lengan kecilnya yang masih tampak berotot meski kulitnya keriput. Ini hasil dari makan yang benar, bukan dari gym, katanya sambil mengedipkan mata. Sejak hari itu, cucunya mulai rutin membeli pisang dari tukang buah keliling setiap pagi. Ia bawa ke sekolah, makan sebelum olahraga, dan merasakan tubuhnya lebih ringan, tidak gampang lelah. Dalam hati, ia mulai percaya, mungkin kekuatan bukan soal usia, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Dan bagi Nenek Siti, pisang bukan cuma buah, tapi kenangan manis tentang perjuangan, kehangatan, dan semangat yang tak pernah layu. Sang penguat imun sejak dulu. Musim hujan datang membawa udara lembab dan suara kodok bersahutan dari pematang sawah. Seluruh kampung tampak lesu, bersin, batuk, dan selimut menumpuk di jemuran karena semua orang demam. Tapi di tengah suasana muram itu, ada satu rumah yang tetap ramai oleh tawa, rumah Nenek Siti. Sementara tetangganya rebahan, Nenek Siti malah duduk di beranda, mengupas jeruk dengan cekatan, kulitnya melingkar sempurna seperti pita kecil berwarna oranye. "Kenapa Nenek nggak pernah sakit ya?" tanya salah satu tetangganya sambil membungkus lehernya dengan selimut. Nenek Siti terkekeh, lalu menyodorkan sepotong jeruk. Karena Nenek punya pasukan kecil di tubuh, mereka kuat karena setiap hari dikasih amunisi vitamin C. Tetangganya mengernyit bingung, tapi langsung melahap jeruk itu dengan mata berbinar. Rasa asam manisnya seperti kilatan matahari di tengah awan kelabu. Jeruk memang buah mungil yang kadang diremehkan, tapi kekuatannya luar biasa. Kandungan vitamin C-nya mampu mempercepat produksi sel darah putih, sang prajurit tubuh yang melawan virus dan bakteri. Antioksidannya membantu meredakan peradangan, sementara air alaminya menjaga tubuh tetap terhidrasi saat cuaca dingin menggigit. Itulah sebabnya, meski usia Nenek Siti hampir seabad, dia jarang sekali terkena flu atau demam. Bahkan saat satu kampung tumbang bersin-bersin serempak. Yang paling lucu, setiap kali cucunya mulai bersin, Nenek Siti tidak pernah panik. Dia hanya mengambil satu jeruk, menaruhnya di atas meja, dan berkata, "Ini lebih ampuh daripada obat. Tapi jangan dikunyah sambil main ponsel ya. Nanti vitamin C-nya malu keluar." Cucunya akan tertawa, tapi tetap patuh, duduk diam, mengupas jeruk, lalu mengunyahnya perlahan. Dan entah kenapa, 2 hari kemudian hidungnya sudah tak meler lagi, seperti sihir alami yang bekerja diam-diam. Sejak itu, jeruk menjadi bintang baru di dapur rumah mereka. Selalu ada semangkuk jeruk di atas meja makan, berjejer seperti matahari mini. Setiap orang yang datang akan disuguhi satu buah, bukan sekadar sebagai camilan, tapi sebagai simbol perhatian. Dan bagi Nenek Siti, jeruk bukan hanya penangkal penyakit, tapi cara sederhana menunjukkan cinta, asam manis yang menyehatkan hati sekaligus tubuh. Si ungu penjaga otak. Sore hari di beranda, udara terasa hangat dan damai. Sinar matahari terakhir menembus celah dedaunan, menari di atas buku tebal yang sedang dibaca Nenek Siti. Di usia 93 tahun, matanya masih jernih, alisnya bergerak pelan mengikuti kalimat demi kalimat. Sementara cucu-cucunya duduk di lantai, sibuk menatap layar gawai, jempol menari secepat kilat. Kontras sekali, satu tenggelam dalam cerita, satunya tenggelam dalam notifikasi. "Kenapa Nenek masih bisa fokus baca buku setebal itu?" tanya cucunya, heran. Nenek Siti menutup bukunya perlahan, lalu meraih mangkuk kecil berisi buah anggur ungu di meja. "Karena Nenek punya pasukan pengasah otak," katanya sambil menyodorkan sebutir anggur. Cucunya mengunyahnya dengan skeptis, tapi matanya langsung berbinar, manis, segar, dan membuat otaknya seperti mendapat percikan listrik kecil yang membangkitkan semangat belajar tiba-tiba. Anggur ungu memang kecil, tapi mengandung senyawa bernama resveratrol, antioksidan super yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Zat ini membantu melancarkan aliran darah ke otak, menjaga daya ingat tetap tajam, dan menurunkan risiko pikun. Setiap pagi, Nenek Siti makan segenggam anggur sambil berjalan-jalan keliling pekarangan, seperti mengisi ulang baterai otaknya sebelum hari dimulai. Yang membuat cucunya makin terkesima. Nenek Siti masih hafal tanggal lahir semua anak dan cucunya tanpa perlu mencatat. Bahkan, ia masih ingat lirik lagu lama yang sudah punah dari radio. Saat mereka mencoba mengetesnya dengan kuis dadakan, Nenek Siti menjawab semua pertanyaan seperti profesor, lalu mengunyah anggurnya dengan gaya santai, seolah otaknya adalah perpustakaan yang tak pernah tutup. Sejak saat itu,
cucu-cucunya mulai menyelipkan anggur dalam bekal sekolah. Mereka menyebutnya buah pintar, karena setiap kali memakannya sebelum ujian, mereka merasa lebih fokus dan tenang. Dan bagi Nenek Siti, anggur bukan sekadar camilan manis, tapi simbol bahwa menjaga otak itu seperti merawat taman. Harus diberi nutrisi, kasih sayang, dan perhatian setiap hari agar tetap berbunga. Ritual sehat ala nenek. Pagi di desa selalu datang pelan-pelan, seperti ingin memberi waktu dunia untuk bangun dengan lembut. Kabut tipis masih melayang di atas rerumputan ketika Nenek Siti keluar dari rumah, membawa keranjang kecil berisi apel, pisang, jeruk, dan anggur. Ia duduk di bangku kayu tua di beranda, menghadap ke matahari yang baru saja muncul, dan menarik napas panjang, dalam dan tenang, seolah sedang menyapa alam yang setiap hari menua bersamanya, tapi tak pernah kehilangan semangat hidup. Satu persatu, ia makan buah-buah itu dengan penuh kesadaran, tidak terburu-buru. Apel untuk jantungnya, pisang untuk ototnya, jeruk untuk imunnya, anggur untuk otaknya. Setiap gigitan terasa seperti mengisi ulang tubuhnya, bukan hanya dengan nutrisi, tapi juga dengan harapan bahwa hari ini akan baik-baik saja. Ia menyebut kebiasaan itu ritual pagi, bukan karena mewah, tapi karena baginya, tubuh yang sehat adalah karunia yang layak dirayakan setiap hari. Setelah makan, ia menyeduh teh hangat, duduk bersila di atas tikar pandan, dan menutup matanya sebentar. Ia tidak sedang bermeditasi ala pusat kebugaran mahal, hanya duduk diam menikmati suara ayam, desir angin, dan detak jantungnya sendiri yang masih teratur di usia senja. Bagi Nenek Siti, tubuh bukan mesin yang harus dipaksa bekerja, melainkan sahabat yang harus diajak bicara pelan-pelan agar tidak lelah sendirian. Cucunya yang sering bangun kesiangan awalnya menertawakan kebiasaan itu. Tapi lama-lama, rasa penasarannya menang. Ia mulai duduk di samping nenek setiap pagi, menggigit apel sambil menyeruput teh. Mereka berbincang ringan tentang hal-hal kecil, suara jangkrik, awan yang bentuknya seperti kambing, atau kenangan masa kecil di sawah. Hari-hari itu terasa lebih lambat, lebih ringan, dan lebih hidup. Seolah waktu sengaja melambatkan langkahnya demi memberi ruang pada kebahagiaan sederhana. Kini, seluruh keluarga tahu bahwa sebelum memulai hari, mereka harus mengikuti ritual Siti. Mereka tak lagi langsung menyalakan ponsel, melainkan menyalakan semangat. Makan buah, minum teh, hirup udara pagi, dan tersenyum. Karena dari nenek mereka belajar bahwa umur panjang bukan hanya soal umur, tapi soal rasa syukur yang ditanamkan setiap hari, sepotong demi sepotong, seperti buah yang manis karena dirawat dengan sabar. Warisan sehat untuk kita semua. Hari itu, halaman rumah Nenek Siti penuh warna. Balon-balon tergantung di dahan pohon mangga. Meja panjang disusun dengan taplak bunga, dan anak cucu berlarian membawa kado. Di tengah keramaian itu, Nenek Siti duduk anggun mengenakan kebaya sederhana, rambut putihnya disanggul rapi. Lilin angka 99 menyala di atas kue, tapi sinar matanya jauh lebih terang. Dia menatap keluarganya satu persatu, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan rasa syukur yang menenangkan. Saat lagu ulang tahun selesai dinyanyikan, ia berdiri perlahan, tongkatnya ia sandarkan di kursi. "Anak-anakku," katanya, suaranya lembut tapi jelas. "Kalau kalian bertanya kenapa nenek masih berdiri di sini, jawabannya sederhana, nenek memilih hidup sehat, bukan menunggu sakit." Semua terdiam. Lalu ia mengangkat 4 buah kesayangannya. Apel, pisang, jeruk, dan anggur, yang disusun rapi di atas piring rotan kecil. "Mereka teman perjalanan nenek," katanya, tersenyum lebar. Nenek Siti bercerita bagaimana dulu ia hampir menyerah saat suaminya meninggal muda, bagaimana tubuhnya sempat melemah karena duka. Tapi ia memutuskan untuk terus hidup, dan langkah pertamanya bukan dokter, bukan obat mahal, melainkan dapur kecilnya. Ia mulai makan buah setiap pagi, berjalan keliling halaman, tertawa walau hatinya masih luka. "Karena tubuh ini akan kuat, kalau hatinya juga dirawat," ujarnya, matanya berkaca-kaca. Tangis kecil terdengar dari sudut taman. Itu cucunya yang paling kecil, yang baru belajar bicara, memeluk kaki neneknya erat. "Aku mau sehat kayak nenek," katanya terbata. Semua tertawa haru. Dalam sekejap, halaman yang tadi riuh berubah menjadi pelukan besar. 3 generasi manusia menyatu dalam tawa, air mata, dan tekad yang sama. Hidup lebih lama bukan hanya untuk diri sendiri, tapi agar bisa menemani orang yang kita cintai lebih lama. Menjelang sore,
Saat tamu mulai pulang, Nenek Siti duduk sendirian di beranda. Ia menatap matahari yang perlahan turun, dan berbisik pelan, "Tahun depan, lilinnya angka 100. Lalu ia menggigit sepotong apel, minum teh hangat, dan tertawa kecil sendirian. Karena ia tahu, umur panjang bukan hadiah dari waktu, tapi hadiah dari diri sendiri yang sabar, konsisten, dan penuh cinta, setiap hari, sepotong demi sepotong.